Salam. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada banyak alasan yang bisa kita sebutkan untuk menjawab pertanyaan tentang mengapa keadilan itu menjadi barang yang amat sangat langka yang bisa kita peroleh dalam hidup. Selain karena keadilan itu seringkali diperjualbelikan atau bahkan juga dikendalikan oleh para pemilik kekuasaan atau pemangku-pemangku kepentingan, baik itu oleh 1-2 orang atau oleh kelompok-kelompok yang adalah kelompok terkuat. Tapi juga bahwa bisa saja keadilan itu tidak didapatkan karena perkara korupsi, karena kolusi dan nepotisme. Tapi ada alasan lainnya juga, keadilan itu menjadi barang langka. Karena di dalam hidup ini kita tidak bisa bertemu dengan orang-orang yang bijaksana. Hidup memang dipenuhi oleh orang-orang yang berilmu. Tapi tidak semua orang bisa bijaksana. Kisah yang kita baca ini saudara-saudara, yang kita renungkan sore ini, sebuah kisah yang membuktikan kepada kita bahwa ada 2 hal yang tidak bisa kita pisahkan di dalam kehidupan ini, yakni kebijaksanaan akan mewujudkan keadilan. Bijaksana bisa menciptakan, melahirkan, dan menjaga keadilan. Hal itu tergambar jelas pada keputusan yang dilakukan oleh Salomo. Ini kisah yang semua kita tahu, kisah yang sangat viral tentang kebijaksanaan Salomo, hikmat Salomo. Di usianya yang ke-20 tahun, Bapak Ibu Saudara-saudari, Salomo ini memikul tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang raja. Bukan tugas yang mudah bagi Salomo. Mungkin dia harus meninggalkan kesenangan, hobi. Dia harus menjaga setiap tutur kata dan setiap perilaku. Namanya kalau masih muda baru jadi raja nih, mau gaul-gaul karmana cu, tetap harus berwibawa. Orang bilang apa? Jaim, jaga image. Jaim saja susah mudah. Biar rambut mau jabrik, tapi kotong son bisa kiki kakak sembarang. Orang Kupang bilang son bisa ketawa dengan tape elai. Kalau sudah jadi raja artinya lu pun ketawa juga jaga. Omong juga jaga. Semuanya dijaga, bahkan makan minum saja, mengunyah makanan saja dijaga. Son boleh mengunyah dengan dalam keadaan babunyi-babunyi. Begitu toh kalau jadi raja. Dalam kepemimpinannya, hal pertama yang diperhadapkan kepada Salomo adalah kasus pertengkaran 2 orang perempuan seperti yang kita baca sore ini. Mereka ini bertengkar dari bangun tidur sampai kepada di depan raja juga mereka bertengkar terus. Pertengkaran mereka tidak ada habis-habisnya. Orang bangun tidur di mana-mana orang bikin teh, bikin kopi dulu, goreng kue pisang dulu, makan dulu, kas kuat tenaga supaya ada tenaga untuk berpikir juga bertengkar. Ini tenaga belum isi tapi dong 2 kuat bertengkar dari bangun tidur. Bahkan pertengkaran mereka itu mereka bawa sampai di hadapan raja. Sebagai seorang raja, saudara-saudara, sekarang Salomo dituntut untuk bisa menyelesaikan perkara tersebut. Di mana-mana kalau pemimpin, dia harus bisa menyelesaikan suatu perkara dengan seadil-adilnya. Kalau kita simak dalam 1 Raja-Raja pasal 2 itu saudara-saudaraku, 1 Raja-Raja 2 ayat 13 sampai dengan ayat 46. Pulang berbaca atau mau baca sekarang? Ya pulang berbaca kalau baca sekarang saya kasih kesempatan setengah jam untuk baca. 1 Raja-Raja 2 ayat 13 sampai 46, kita baca di situ tentang pemilihan raja atas Israel.
Dan Salomo ini terpilih sebagai raja atas Israel. Tapi bahwa sebagai seorang muda, kepemimpinan Salomo itu sangat diragukan. Apalagi dia umur 20 tahun. Orang bilang emosi dong masih memuncak. Apa-apa sedikit dihadapi de emosi. Apa-apa sedikit pakai emos begitu. Karena itu kepemimpinannya sebagai seorang muda amat sangat diragukan. Sebab itu tantangan bagi Salomo sekarang dalam menyelesaikan masalah. Ia harus membuktikan bahwa sebagai seorang muda apakah ia sungguh layak untuk dapat terus melanjutkan kepemimpinannya atas bangsa Israel atau tidak. Nanti saudara-saudara dan semua orang Israel lihat dari bagaimana dia cara menyelesaikan. Biasa begitu ya, kalau orang muda yang pimpin, pasti yang senior dong bilang, "Ketong lihat, dia bisa kosonde." Kalau langkah pertama deson sukses, itu berarti ketong catat memang sandia. Dia mulai dapat tinta merah. Langkah kedua, dia mulai dapat tinta hitam. Langkah ketiga, deson berhasil, itu berarti out. Biasa begitu. Ini tantangan bagi Salomo. Kalau dia bisa membuktikan dengan menyelesaikan masalah ini seadil-adilnya, maka kepemimpinannya sebagai seorang muda akan diberi pengakuan. Tapi bahwa kalau dia tidak berhasil menyelesaikan masalah ini dengan seadil-adilnya, Salomo ada dalam ancaman yang sangat besar. Saudara-saudara, karena itu kasus ini menjadi kasus yang rumit bagi Salomo. Rumit karena apa? Yang pertama, ini tantangan buat dia kan, dia harus membuktikan bahwa dia bisa, walaupun dia seorang muda. Ini bukan karena Salomo memakan puji, tidak. Tapi bahwa ternyata banyak orang begitu berambisi ada pada kursi kepemimpinan yang sekarang ini diduduki oleh Salomo. Jadi apapun gerak-gerik Salomo itu diperhatikan, disimak, dinilai oleh semua orang. Lalu yang rumit yang kedua adalah kalau kita simak ini kasus, ternyata ada dua hal yang lain yang tersaji yang memang semakin bikin rumit. Yang pertama itu tidak ada saksi sama sekali. Diceritakan bahwa ini kasus terjadi dalam keadaan satu rumah. Terjadi di satu rumah yang isinya hanya 3 makhluk hidup di situ. Mau bilang makhluk hidup berarti mungkin ada nyamuk jo. Maksud saya ada manusia. 3 manusia saja di situ. Bayi itu, karena yang satu bayi itu mati, sebenarnya ada 4 manusia, yang satu mati, tinggal satu bayi saja. Bayi itu dan 2 orang perempuan. Tidak ada saksi sama sekali. Padahal kalau kita baca di Bilangan 35 ayat 30, buka kau baca. Bilangan 35 ayat 30, resiko yang sonbal kita pas dia hafal. Tanda memang di situ. Nanti kita ada 3 bacaan tapi kita baca dari salah satu bacaan saja. Bilangan 35 ayat 30, sudah pria bilangan. Ulangan 17 ayat 6. Ulangan 17 ayat 6, lalu terakhir itu Ulangan 19 ayat 15. Ulangan 19 ayat 15. Itu ada 3 bacaan tapi saya ajak kita baca Ulangan 19 ayat 15 saja yang paling terakhir. Nanti yang lain, bacaan yang lain pulang baru baca. Ulangan 19 ayat 15 bilang begini. 1 orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai
kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Hanya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, suatu perkara dianggap sah. Begitu ya. Jadi Ulangan 19 ayat 15 menjelaskan tentang prinsip keadilan dari hukum Taurat yang menuntut bahwa haruslah ada minimal 3 orang saksi, barulah suatu perkara itu dianggap sah atau suatu perkara itu bisa diadili dan bahkan bisa diputuskan. Begitu. Harus lebih dari 1 saksi, minimal 3 orang saksi. Posisi sekarang yang ada hanya 2 orang saksi. Karena memang 2 orang saja yang bisa bersaksi. So mungkin paksa itu anak bayi untuk dia bersaksi. Itu akan jadi kejadian viral lainnya lagi. 2 orang saksi saja itu berarti bahwa keberadaan 2 orang saksi ini tidak memenuhi syarat. Susun ada saksi. Yang kedua, tidak ada alat bukti. Tidak ada suatu alat bukti yang mendukung, apalagi yang menyaksikan tentang kebenaran dari kasus tersebut. Hanya ada 1 orang bayi yang hidup di antara 2 perempuan tersebut yang bertengkar dari bangun tidur sampai di hadapan raja. Tapi bahwa bayi itu kita perkirakan umurnya baru 2 atau 3 minggu. Belum bisa bicara, apalagi bersaksi untuk memberi bukti. Dalam proses peradilan saudara-saudaraku, perkara ini kalau tidak ada saksi, tidak ada bukti, kita bisa kategorikan bahwa ternyata perkara ini belum P21, istilah kerennya begitu. Jadi bisa saja jaksa dapat saja mengembalikan perkara ini ke pihak kepolisian kembali sebagai yang menyelidiki untuk dapat melengkapi lagi berkas-berkas yang dapat mendukung perkara tersebut untuk diadili di pengadilan, bahkan diputuskan perkaranya. Tapi masalahnya adalah pada masa Salomo, mekanisme seperti itu belum ada. Apalagi alat pendeteksi kebohongan itu belum ada. Belum ada sama sekali. Dalam 2 Samuel 15 ayat 2, 2 Samuel 15 ayat 2, setiap orang yang punya perkara itu bisa datang menghadap raja untuk kemudian diadili perkaranya oleh sang raja. Jadi itu berarti bahwa raja itu selalu berdiri sebagai pihak pengambil keputusan, pihak yang mengadili, tapi juga pihak tunggal yang memutuskan suatu perkara. Salomo ada dalam posisi sebagai raja orang Israel, raja yang muda. Salomo pada akhirnya memutuskan perkara ini dengan bijaksana dan dengan penuh hikmat. Yang lalu kemudian membungkam rencana terselubung dari perkara ini yang bisa saja mengakibatkan Salomo lengser dari kedudukan. Kita lihat dalam bacaan kita pada akhirnya semua orang mengakui bahwa hikmat ada pada diri Salomo. Dan bagi kebanyakan orang itu bukan hikmat biasa. Ini hikmat datang dari Tuhan Allah. Memang Bapak Ibu Saudara-saudari kalau kotong ikuti dia punya proses peradilan. Proses peradilan ini sesuatu yang menegangkan. Saya bayangkan kalau waktu itu saya ada di itu tempat TKP, tempat kejadian peradilan. Bukan tempat kejadian perkara, besok mau jadi saksi. Tempat kejadian peradilan, tempat di mana dilaksanakannya peradilan itu. Proses peradilan adalah sesuatu yang menegangkan, di mana pada awalnya Salomo memutuskan suatu perkara yang memang bisa kita sebut adil. Adil itu sama dengan pengertian sama rasa. Bahagian yang diberikan itu diterima secara sama, dibagi secara sama. Itu pengertian adil. Dan supaya adil, Salomo memutuskan perkara itu awalnya adalah dengan mau membagi
anak bayi itu menjadi 2 bagian, sehingga setengah bagian itu diserahkan kepada ibu yang satu itu setengah bagian lainnya diserahkan ke ibu yang satu lagi. Dua-dua dapat keadilan, dapat masing-masing setengah bagian, adil begitu ya. Itu suatu keadilan. Tapi keadilan ini bukan sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang bijaksana juga. Tapi oleh pimpinan Tuhan Allah, kita ingat pada bahagian sebelumnya, Salomo ketika berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan itu pernah bertanya kepada Salomo, apa yang dia minta dalam tugas tanggung jawab yang dia pikul sebagai seorang muda, sebagai seorang raja atas suatu bangsa yang besar, bangsa Israel. Kita ingat bahwa Salomo son minta apa-apa. Dia son minta bilang, Tuhan kasih uang yang banyak supaya dia bisa bagi-bagi uang ke orang-orang susah dong. Tidak juga. Yang dia minta adalah Tuhan memberikan bagi dia hati yang bijaksana untuk mampu menimbang segala perkara dengan sebijaksana mungkin. Dan bahagian dari perkara ini membuktikan kepada kita bahwa apa yang pernah diminta oleh Salomo dalam doanya di hadapan Tuhan, lalu dijawab oleh Tuhan dengan memberi hati yang bijaksana untuk mampu bersikap sangat bijaksana dalam memutuskan suatu perkara. Sehingga pengakuan itu didapat oleh Salomo. Dan bahkan Salomo itu dikenal pada kehidupan segala bangsa sampai dengan zaman sekarang ini sebagai seorang yang bijaksana. Ini baru satu perkara loh. Alkitab belum menyaksikan perkara-perkara lainnya yang disidangkan diadili oleh Raja Salomo. Baru satu perkara. Tapi sudah banyak pengakuan. Bahkan pengakuan itu terjadi zaman ganti zaman kepada Salomo. Semua itu terjadi karena siapa? Karena Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberi hati yang bijaksana kepada Salomo. Maka ia mampu melakukan perkara yang rumit itu. Kalau dengan demikian, saudaraku, apa yang kita pelajari dari bahagian ini? Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam hidup ini mungkin kita berusaha senantiasa untuk selalu melakukan keadilan. Tapi kisah ini menjelaskan tapi juga menyadarkan bagi kita bahwa selamanya upaya kita yang kita lakukan tidak pernah benar-benar memungkinkan bahwa keadilan itu terjadi dengan amat sangat bijaksana. Hanya karena kuasa Tuhan, hanya karena pimpinan Tuhan sajalah. Maka kebijaksanaan itu dapat menimbulkan keadilan bagi semua orang yang ada dalam pergumulan. Bahkan juga turut memotivasi semua yang hadir. Bukan hanya melihat, menyaksikan, dan mengagumi. Tapi mereka juga belajar bahwa mulai dari hari itu dan seterusnya, mereka haruslah senantiasa bersikap adil, tapi juga dilakukan dengan bijaksana. Sehingga keadilan itu benar-benar memberi kehidupan bagi semua orang yang menikmatinya. Saudara-saudaraku yang terkasih, adil dengan bijaksana bukan hanya sekedar mengadili sesuatu lalu membagi dengan sama rata. Adil dan bijaksana adalah suatu keadaan di mana seseorang itu mampu menimbang berbagai perkara, tetapi menaruh sebuah ukuran kebenaran menurut kehendak Tuhan, dan ukuran itu adalah apa? Ukuran yang datang dari belas pengasihan. Kita ingat, Tuhan itu di sepanjang hidupnya dia selalu meletakkan sikap berbelas pengasihan dalam setiap perilaku pelayanannya. Kita contohkan saja kehidupan kita. Kalau Tuhan mau bersikap adil kepada kita, mestinya kita semua tidak lagi hidup sampai pada detik kehidupan di zaman ini, bahkan sampai tahun ini, tidak lagi. Karena dosa kita jauh lebih besar daripada perbuatan baik yang kita lakukan. Dan kalau Tuhan mau bersikap hanya saja dengan keadilan tanpa belas pengasihan, maka keadilan itu harus dia tuangkan dengan hukuman yang memang
sejajar dengan dosa yang kita lakukan. Hukuman itu adalah apa? Kebinasaan. Sudah terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Bahkan bukan hanya banyak, tapi berulang-ulang. Kita lakukan juga dosa yang sama. Berulang-ulang juga kita minta ampun pada Tuhan dalam keadaan melakukan dosa yang sama. Dan Tuhan secara berulang-ulang kali mengampuni kita. Kalau mau omong tentang keadilan, bukankah harusnya Tuhan memberi hukuman kebinasaan bagi kita? Tapi belas pengasihannya telah juga menolong kita sehingga memperoleh kesempatan mendapatkan pengampunan Tuhan secara berulang-ulang kali. Inilah yang disebut adil dan bijaksana. Semua kebijaksanaan bukan hanya akan memberi keadilan, tetapi akan mendorong setiap orang juga untuk melakukan keadilan. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, dari bahagian kasus ini dan bahagian dari karya pengasihan Tuhan, satu hal yang menjadi hal yang mengingatkan kita sekalian, bahwa sebenarnya dalam hidup ini kita semua ini adalah pemimpin-pemimpin kecil dalam kelompok-kelompok kecil. Mungkin kita tidak dipercayakan dalam satu tugas tanggung jawab yang jauh lebih besar, memimpin satu kelompok yang jauh lebih besar. Tapi bukankah tiap-tiap hari kita selalu diperhadapkan dengan berbagai-bagai keputusan dalam hidup ini? Keputusan-keputusan itu mulai berlaku dari bangun tidur sampai kepada kita tidur kembali. Kemarin di pengembalaan saya Diki bilang, manusia itu rata-rata tiap hari dia bikin keputusan sebanyak 1.500 keputusan. Mulai dari dia bangun tidur sampai dia tidur kembali. Dari dia bangun tidur, sebelum dia beranjak dari tempat tidur saja dia sudah harus membuat keputusan. Waktu dia bangun dari tempat tidur dia bikin apa? Dia kopi atau sebaliknya, yang dia minum itu adalah itu adalah baygon dan dia minum baygon dan selesai. Tiap-tiap kali kita buat keputusan, kita mesti pahami bahwa keputusan-keputusan terkecil yang kita buat itu begitu besar mempengaruhi kehidupan kita. Karena itu saudara-saudaraku, berlakulah dengan penuh hikmat. Mintalah hikmat yang dari Tuhan, supaya kita tidak memutuskan secara salah, kita tidak mengambil keputusan yang salah, melakukan keputusan yang salah dalam tiap-tiap keputusan yang terkecil sampai kepada perkara-perkara yang besar. Berilah diri untuk selalu dipimpin dalam hikmat dan kehendak Tuhan. Mintalah itu, supaya kita sekalian dalam kehidupan ini selalu menikmati belas pengasihan Tuhan. Bahkan kita mampu untuk melakukan kehendak Tuhan dengan seadil-adilnya menjadi berkat bagi kehidupan sesama. Selamat untuk selalu mendekatkan diri di hadapan Tuhan. Bagian kesaksian ini menyaksikan kepada kita, siapapun yang mendekatkan diri di hadapan Tuhan dan meminta segala berkat dari Tuhan, Tuhan akan memberinya dan bahkan kita akan dipimpin dalam tuntunan berkat Tuhan. Sehingga kita mampu menjadi juga berkat dalam kehidupan ini bagi semua. Terpujilah nama Tuhan yang mengaruniakan bagi kita segala hikmat dan bahkan juga berkat kehidupan. Tuhan memberkati.